Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Matolodula dengan NIM 9214211416 dari kelas F Akuntansi. Di sini saya akan membahas mengenai laporan keuangan. Laporan keuangan adalah sebuah dokumen atau catatan tertulis yang menyampaikan aktivitas atau kegiatan bisnis dan kinerja keuangan dalam suatu perusahaan. Laporan keuangan ini sering diaudit oleh lembaga pemerintah, akuntan, firma, dan lain-lain untuk memastikan keakuratan tujuan pajak, pembiayaan, atau investasi. Laporan keuangan ini dibuat dalam periode tertentu, seperti sebulan sekali, 3 bulan sekali, atau setahun sekali. Kegiatan pencatatan ini sangat penting supaya perusahaan dapat mengetahui kondisi finansial secara keseluruhan. Dengan begitu, pemangku kepentingan dan akuntan perusahaan dapat melakukan evaluasi dan mencari solusi untuk mencegah hal-hal yang tidak terduga di masa depan. Karena laporan ini sangat penting, maka perusahaan harus memiliki seseorang atau staf yang detail dan cermat dalam membuat catatan ini. Orang tersebut juga harus bisa mempresentasikan kondisi keuangan yang telah dicatat kepada para pemangku kepentingan. Selanjutnya, tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi mengenai entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan distribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik dan arus kas. Selanjutnya, fungsi laporan keuangan untuk bisnis. Laporan keuangan dibuat bukan hanya sebagai dokumen pendukung yang menjelaskan keadaan finansial keuangan saja, namun ada banyak sekali fungsi-fungsi penting yang dapat menentukan kebijakan dan strategi perusahaan di tahun-tahun berikutnya. Berikut penjelasan lengkap dari fungsi laporan finansial. Yang pertama, untuk menganalisis kondisi usaha. Dengan adanya laporan ini, perusahaan dalam menganalisis dan menilai kondisi usaha yang terjadi dalam periode tertentu. Ini berarti catatan keuangan dapat memberikan jawaban kenapa perusahaan mengalami kerugian atau sedang mengalami kemunduran. Di lain sisi, jika di dalam dokumen tersebut mencantumkan banyak keuntungan seperti data profit, maka perusahaan tersebut sedang dalam kondisi yang baik dan berkembang. Dari penilaian-penilaian inilah, pihak pimpinan dapat menentukan strategi pemasaran dan strategi keuangan untuk mengembangkan bisnis yang menjadi lebih baik. Yang kedua, sebagai bahan evaluasi. Fungsi laporan keuangan selanjutnya adalah evaluasi. Seperti anak sekolah yang selalu mendapatkan rapor setiap akhir semester, perusahaan juga perlu mendapatkan rapor mengenai performa perusahaan baik dari sisi penjualan, pemasaran, dan produksi. Tanpa adanya catatan keuangan ini, perusahaan tidak dapat mengetahui kesalahan-kesalahan yang sudah mereka perbuat. Dengan begitu, mereka tidak dapat mengevaluasi strategi menjadi lebih maksimal di kemudian hari. Dalam setiap laporan tersebut merupakan penilaian yang menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam bisnis dan juga menjelaskan solusi-solusi tepat untuk permasalahan di periode berikutnya. Jadi, ketika perusahaan sedang mengalami kemunduran atau kerugian, mereka dapat mengetahui masalah yang terjadi dan mencari solusi untuk keluar dari masalah atau tetap bertahan tanpa mendapatkan kerugian yang lebih banyak lagi. Jika perusahaan dapat memaksimalkan laporan-laporan keuangan tersebut, mereka dapat membuat kebijakan yang lebih efektif dan membuat perencanaan untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Dengan begitu, perusahaan akan berharap mereka tidak akan mengulangi kesalahan yang sama lagi. Ketiga, sebagai bentuk pertanggungjawaban perusahaan. Selanjutnya, laporan ini juga berfungsi sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan kepada investor,
pemerintah, pajak, dan lain sebagainya. Jika sebuah perusahaan tidak memiliki laporan keuangan yang baik, perusahaan tersebut akan memiliki citra yang buruk oleh para pemangku kepentingan karena mereka merasa perusahaan tersebut tidak kredibel. Di sisi lain, perusahaan-perusahaan yang memiliki catatan finansial yang baik akan mendapat citra yang baik pula di mata pemangku kepentingan. Jadi, perusahaan tersebut memiliki potensi untuk berkembang dan mendapatkan investor yang lebih banyak lagi. Selanjutnya, untuk membantu mengambil keputusan yang bijak. Fungsi laporan ini dapat membantu perusahaan dalam mengambil sebuah keputusan dengan bijak. Dengan melakukan analisis dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan perusahaan, manajemen perusahaan akan mencari solusi terbaik untuk membuat langkah yang lebih baik lagi. Maka dari itu, dokumen ini menjadi acuan penting bagi setiap perusahaan dan para pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan terkait operasional perusahaan. Dan yang terakhir, untuk membantu dalam forecasting. Dokumen ini memiliki peran yang penting dalam memberikan perkiraan untuk tindakan keuangan di masa depan. Dengan begitu, Departemen Keuangan dapat menyiapkan laporan keuangan dan memberikan perkiraan pengeluaran, pendapatan, investasi, dan pembiayaan di masa depan. Selanjutnya, jenis laporan keuangan. Laporan keuangan menurut PSAK nomor 1 yang telah direvisi dan disahkan tanggal 26 Juni 2019 serta berlaku efektif tanggal 1 Januari 2021 adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Menurut standar akuntansi keuangan, ada 5 jenis laporan keuangan pokok, yaitu 1. Laporan laba rugi. Kedua, neraca atau laporan posisi keuangan. Ketiga, laporan arus kas. Keempat, laporan perubahan modal atau laporan perubahan ekuitas atau laporan ekuitas pemilik. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan PT Hero Supermarket Tbk menjadi contoh laporan keuangan perusahaan dagang yang saya ambil. Perusahaan ini didirikan tanggal 5 Oktober 1971 dan pada bulan Agustus 1972 perusahaan memulai aktivitas komersialnya. Aktivitas bisnis PT Hero Supermarket Tbk di bidang supermarket, hipermarket, dan bentuk usaha retail khusus lainnya seperti apotek, toko obat, kesehatan dan kecantikan, serta perabot rumah tangga. Pada perusahaan dagang PT Supermarket Tbk ini terdapat 4 jenis laporan keuangan. Pada penyusunan laporan keuangan, yang pertama ada laporan neraca. Laporan neraca ini biasanya memiliki beberapa informasi mengenai aktiva dan macam-macam kewajiban perusahaan. Laporan neraca ini terdapat 2 macam, dalam bentuk stovel atau vertikal dan dalam bentuk kontrol atau horizontal. Pada dasarnya, neraca merupakan gabungan dari segala jenis laporan keuangan perusahaan. Neraca ini biasanya ada hanya untuk waktu-waktu tertentu saja. Normalnya 1 kali dalam setahun dengan tujuan untuk menentukan strategi finansial di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, neraca terbilang sebuah laporan keuangan yang penting karena di dalam data ini memiliki semua informasi terkait siapa saja pemegang saham dari perusahaan tersebut, kreditur yang tersedia, peraturan pemerintah yang sedang berlaku, dan kebijakan-kebijakan lainnya. Informasi-informasi yang tercantum dalam neraca sangat penting, makanya laporan ini tidak boleh bocor atau konfidensial. Jadi, hanya staf-staf internal tertentu yang boleh mengetahui semua informasi-informasi yang ada dalam laporan neraca. Selain itu, kegunaan dari laporan neraca yakni untuk mengetahui kondisi keuangan yang sedang terjadi dalam perusahaan. Laporan ini akan menunjukkan apakah perusahaan tersebut memiliki kondisi yang sedang baik atau tidak. Selanjutnya, laporan posisi keuangan atau neraca PT Hero Supermarket Tbk ini. Yang terdapat pada laporan posisi keuangan ini yaitu ada aset,
Dalam aset terdapat aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar sebesar 2.544.725 dan aset tidak lancar sebesar 4.818.419. Jadi jumlah aset yaitu 2.544.725 ditambah 4.818.419. Jadi hasilnya 7.363.144.000. Yang kedua, liabilitas. Yang terdapat dalam liabilitas yaitu liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Liabilitas jangka pendek sebesar 2.001.461 dan liabilitas jangka panjang sebesar 162.940. Jadi jumlah liabilitas yaitu 2.001.461 ditambah 162.940. Jadi hasilnya 2.164.401. Dan yang ketiga ada ekuitas. Jumlah ekuitas sebesar 5.198.743. Jadi jumlah liabilitas dan ekuitas yaitu sebesar 2.164.401 ditambah 5.198.743, hasilnya 7.363.144. Yang kedua yaitu ada laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah sebuah laporan yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk mengetahui bagaimana kondisi keuangan laba dan rugi perusahaan. Laba rugi atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai income statement atau profit and loss statement. Ini merupakan laporan yang memiliki fungsi untuk menilai kinerja keuangan perusahaan. Biasanya, perusahaan membuat laporan laba rugi ini sebagai acuan kondisi perusahaan untuk dapat mengambil keputusan strategi dan langkah selanjutnya bagi pemimpin perusahaan dan pemangku kepentingan. Dari analisa laba rugi inilah, perusahaan akan tahu apakah mereka sedang mengalami keuntungan atau kerugian dalam satu periode. Selain itu, laporan ini juga digunakan untuk memberikan informasi mengenai pajak perusahaan. Biasanya, isi dalam laporan jenis ini terdiri dari pendapatan, beban, harga pokok produksi, beban pajak, laba, dan rugi perusahaan. Selanjutnya, hasil dari income statement atau laporan laba rugi dari PT Hero Supermarket Tbk. Dari hasil laporan berikut ini, terdapat pendapatan bersih sebesar 13.033.638 dan rugi atau laba tahun berjalan sebesar 191.406. Dan juga ada jumlah kerugian atau penghasil komprehensif tahun berjalan sebesar 259.040. Selanjutnya ada laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau biasa kita sebut dengan ekuitas merupakan jenis laporan keuangan yang terbilang cukup penting, terutama untuk para pengusaha publik. Laporan ini memiliki tujuan supaya perusahaan tersebut dapat menjelaskan peningkatan dan penurunan aktiva bersih atau kekayaan dalam satu periode tertentu. Laporan jenis ini sering kita temukan di berbagai perusahaan publik, karena perusahaan tersebut memiliki struktur kepemilikan yang terorganisir dan kompleks dalam perubahan-perubahan ekuitas di periode terkait. Tujuan dari perubahan modal ini supaya perusahaan dapat memberikan sebuah laporan mengenai perubahan modal kerja dari investasi dan dana yang perusahaan dapat atau hasilkan dalam suatu periode. Komponen penting yang wajib ada di dalam laporan ini yakni modal awal yang perusahaan miliki, pengambilan dana pribadi oleh pemilik perusahaan, dan juga jumlah laba dan rugi dalam satu periode. Jadi,
Langkah awal untuk membuat laporan ini dengan membuat laporan laba rugi. Selain itu, laporan ini juga menunjukkan berbagai macam penyebab kenapa tidak ada perubahan modal yang terjadi. Data-data penting yang wajib ada dalam laporan ini antara lain modal awal, pengambilan dana, total laba atau rugi yang perusahaan peroleh dalam satu periode. Selanjutnya yang ada pada laporan perubahan ekuitas PT Hero Supermarket ini yaitu saldo pada tanggal 1 Januari 2016 yang dicadangkan sebesar 42.000, yang belum dicadangkan sebesar 1.975.943. Jadi jumlah total saldo pada 1 Januari 2016 yaitu 5.214.378. Selanjutnya saldo pada tanggal 31 Desember 2016 yaitu yang dicadangkan sebesar 42.000, yang belum dicadangkan sebesar 2.218.541. Jadi total saldo pada tanggal 31 Desember 2016 sebesar 5.047.783. Dan yang terakhir saldo pada tanggal 31 Desember 2017. Saldo yang dicadangkan sebesar 42.000, sedangkan yang belum dicadangkan sebesar 1.959.501. Jadi total seluruh saldo pada tanggal 31 Desember 2017 sebesar 5.198.743. Selanjutnya, laporan arus kas. Laporan arus kas atau cash flow ini digunakan sebagai catatan pemasukan dan pengeluaran selama satu periode. Laporan ini ternilai sangat penting guna mengevaluasi struktur keuangan perusahaan seperti likuiditas dan solvabilitas, serta aktiva bersih. Selain itu, perusahaan juga memanfaatkan laporan ini sebagai strategi untuk menghadapi perubahan kondisi dan peluang yang ada. Dalam dokumen ini memiliki 3 aktivitas utama yang berbeda, yang terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Pada laporan arus kas PT Hero Supermarket Tbk ini terdapat kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi sebesar 542.268 dan cash bersih digunakan untuk aktivitas investasi sebesar 499.080 dan juga kas dan setara kas pada akhir tahun sebesar 228.399. Dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan yaitu laporan yang hanya akan tertuju pada informasi-informasi pendukung yang menjelaskan bagaimana kegiatan suatu perusahaan sampai pada angka terakhir dalam laporan. Selain itu, catatan ini juga akan menjabarkan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam metodologi dari tahun ke tahun. Meskipun begitu, catatan ini bukanlah suatu laporan yang bersifat wajib. Namun laporan ini hanya sebagai pendukung jika ada pemangku saham membutuhkan informasi yang mendukung bukti laporan. Karena dari itu, catatan ini sering mencantumkan masalah-masalah dasar membuat kesehatan keuangan perusahaan tidak baik. Dan untuk PT Supermarket Tbk ini, mereka tidak membuat catatan atas laporan keuangan. Baiklah, itulah hasil pembahasan saya mengenai laporan keuangan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.